Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Bapak Yodi selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Pemodelan Sistem Logistik dan Rantai Pasok. Di sini kami dari kelompok 10 kelas 3 Logistik D ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami pada bab 1 dan juga bab 2 yang berjudul Minimasi Biaya Pengadaan Barang pada Victoria Wedding menggunakan software Anylogic. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Fahri Ramdhani, Lipna Hawari, dan saya sendiri, Indra Rahmawati. Selanjutnya pada bab 1, kita menjelaskan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu terkait dengan pernikahan di masa pandemi yang pastinya sangat membatasi sekali jumlah pengunjung yang datang. Selain itu juga pastinya di kota-kota besar, kota-kota yang sibuk, tidak semua orang memiliki waktu senggang untuk mengurus pesta pernikahan yang mereka inginkan. Maka dari itu, jasa wedding organizer ini hadir untuk membantu mereka dalam membantu permasalahan tersebut. Namun, WO pun tak semua orang bisa sanggup untuk membayarnya karena perbedaan finansial setiap orang. Maka dari itu, dari permasalahan tersebut dapat dikembangkan model dengan menggunakan ukuran lot gabungan, produsen, dan pemasok untuk menentukan harga jual produk. Dan juga Vitara Wedding pun ingin sekali membantu klien-kliennya yang memiliki keadaan finansial dalam menggunakan jasa wedding organizer. Untuk selanjutnya yaitu RPD. RPD merupakan Rich Peter diagram yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan secara lebih detail lagi terkait permasalahan itu. Di sini yaitu para klien terlebih dahulu mengkonsultasikan hingga akhirnya menyepakati sebuah package yang ia inginkan. Mulai dari di hotel dan juga kapasitas gedungnya ataupun di rumah dan juga jumlah catering yang diinginkan. Setelah itu para klien membayar DP, lalu bagian admin menginput sesuai dengan package yang diinginkan. Hingga pada waktunya tiba, para klien menghubungi lagi terkait pengadaan barang yang ada di sebuah lokasi tersebut. Maka dari pihak Victoria Wedding pun membuat konsep ataupun layout pada ruangan tersebut untuk dikonsepkan di pernikahan nanti. Jika saat hari H, Victoria Wedding pun mengutus beberapa kru WO untuk membantu mereka dalam proses pernikahan itu. Kru WO ini sudah input dalam package yang dipilih oleh pengantin. Hingga hari H pernikahan tiba, maka dari itu pengantin sudah harus siap membayar sisa dari DP sesuai dengan harga package yang dipilih oleh pengantin tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga gap analysis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam hal ini, kelompok kami ingin mengetahui cara meminimalkan biaya pengadaan barang pada Victoria Wedding yang dapat membantu para pasangan yang memiliki kendala pada budget pernikahan. Selanjutnya, gap analisis. Victoria Wedding ingin mengetahui keinginan klien terkait kapasitas untuk 200 pack dengan konsep yang baik, namun juga menguntungkan terhadap Victoria Wedding tersebut. Selanjutnya, 6 elemen masalah. Elemen yang pertama yaitu pengambil keputusan. Pengambil keputusannya yaitu klien Victoria Wedding. Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu tujuan. Untuk mengetahui cara meminimalkan biaya acara pernikahan pada saat pandemi, agar pelanggan dapat menggunakan jasa wedding organizer Victoria Wedding. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu kriteria keputusan. Meminimalkan biaya pada pengadaan barang agar sesuai dengan budget klien, namun tetap mendapatkan keuntungan juga dalam WO Victoria Wedding. Selanjutnya, elemen yang keempat, yaitu ukuran kinerja. Harga dan pelayanan dalam menggunakan jasa WO Victoria Wedding. Selanjutnya, elemen yang kelima, yaitu variabel keputusan. Memangkas biaya pengadaan barang yang membuat biaya menjadi tinggi. Selanjutnya, elemen yang keenam, yaitu konteks. Yaitu konteks biaya pengadaan barang. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Yang pertama ada surrounding atau lingkungan. Permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan internal keluarga, yaitu kebutuhan setiap keluarga pengantin berbeda, baik pengantin pria maupun pengantin wanita. Yang kedua ada perubahan jadwal atau rundown. Yang kedua ada sistem.
Permasalahannya yaitu adanya keluarga yang menjadi panitia sulit untuk dihubungi. Permasalahan kedua yaitu isu teknis dari mulai masalah penerangan hingga layar yang tidak bekerja. Yang ketiga ada safety atau keamanan. Permasalahan yang terjadi yaitu kapasitas gedung yang dibatasi. Masalah muncul ketika para tamu di shift pertama terlambat sehingga menyebabkan jam resepsi di shift berikutnya tertunda, yang mana menyebabkan kerumunan di saat pandemi sangat dilarang. Permasalahan kedua yaitu tamu yang datang tidak membawa hasil tes COVID. Yang keempat ada suppliers. Permasalahan yang terjadi yaitu vendor dekorasi tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang kedua, vendor dan anggota keluarga dinyatakan positif COVID. Yang terakhir ada skills. Permasalahan yang terjadi yaitu ketidaksesuaian pesanan dengan vendor. Kedua, miscommunication dengan pihak keluarga pengantin. Ketiga, peralatan atau perlengkapan kurang bahkan tidak tersedia. Dari beberapa masalah tersebut menyebabkan biaya pengadaan yang tinggi di masa pandemi berakibat pada harga jasa layanan Victoria Wedding yang tinggi. Selanjutnya ada 5W1H. Yang pertama ada what, yaitu apa. Apa permasalahan yang terjadi pada Victoria Wedding Service? Permasalahan yang terjadi yaitu biaya pengadaan barang yang tinggi dalam pelaksanaan jasa layanan pernikahan yang menyebabkan harga yang ditetapkan oleh WO cukup tinggi sehingga banyak pelanggan yang batal menggunakan jasa layanan dari Victoria Wedding Service. Yang kedua ada where, di mana objek lokasi yang diteliti yaitu Victoria Wedding Service. Jawabannya yaitu objek lokasi yang kami teliti yaitu Victoria Wedding Service yang beralamatkan di Jalan Kampung Melayu Besar, nomor 55, RT 6, RW 9, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Yang ketiga ada when, kapan. Kapan permasalahan ini terjadi? Permasalahan ini terjadi dalam 2 tahun terakhir atau saat terjadinya pandemi yang mengakibatkan penyedia barang kesulitan dalam pemenuhan barang. Yang keempat ada why atau kenapa. Kenapa penyedia barang atau vendor menaikkan harga yang cukup tinggi? Jawabannya yaitu hal ini dikarenakan penyedia barang atau vendor kesulitan mencari barang yang diminta oleh konsumen. Selain itu, penyedia barang atau vendor perlu melibatkan banyak orang untuk pengadaan barang yang diminta oleh konsumen. Yang kelima ada who atau siapa. Siapa saja objek yang terlibat dalam permasalahan ini? Jawabannya yaitu objek yang terlibat dalam permasalahan ini pada Victoria Wedding Service ini yaitu Victoria Wedding Service itu sendiri dan penyedia barang atau vendor, dan juga melibatkan orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang ini. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana cara menyelesaikan dalam permasalahan ini? Jawabannya yaitu kami sebagai peneliti dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat suatu sistem pemodelan yang disimulasikan dengan menggunakan software AnyLogic dengan menggunakan beberapa jenis variabel yang menjadi input dalam pembuatan modelnya. Tujuannya yaitu meminimalkan biaya acara pernikahan pada saat pandemi agar pelanggan dapat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Victoria Wedding. Selanjutnya, bab 2. 2 yaitu dimulai dari mulai. Selanjutnya, setelah mulai yaitu rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, ketujuan penelitian, lalu ke studi pustaka, setelah studi pustaka, lalu ke studi lapangan, dan pengumpulan data. Apabila data sudah valid, langsung ke pengumpulan data. Apabila data belum valid, kembali ke studi lapangan. Setelah data valid, lalu ke pengolahan data. Setelah pengolahan data, analisis. Setelah analisis didapatkan, akan mendapatkan kesimpulan dan saran. Setelah mendapatkan kesimpulan dan saran, selesai. Selanjutnya pembahasan dari flowchart penelitian itu sendiri. Pada saat mulai yaitu persiapan dari penelitian itu, lalu ada studi pustaka yaitu studi literatur yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam penelitian. Lalu ada studi lapangan. Di sini kami datang langsung menemui owner dari perusahaan wedding organizer Victoria Wedding itu sendiri. Lalu ada identifikasi masalah. Di sini kami menanyakan kepada owner apa saja sih yang biasanya dipermasalahkan oleh pasangan muda sehingga jasa WO ini kelimpungan untuk memenuhi
untuk memenuhi permasalahan tersebut. Lalu WHO ini berbicara bahwa biasanya masalah budget pada pasangan muda tersebut. Maka dari itu kami mengangkat kasus ini untuk dapat digunakan di wedding organizer tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuannya itu sebagai panduan atau acuan kita untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Lalu ada pengumpulan data. Di sini pengumpulan datanya yaitu dilakukan pengamatan langsung aktivitas yang ada dalam jasa wedding organizer Fitria Wedding. Lalu ada pengolahannya. Di sini membandingkan beberapa skenario dan diaplikasikan dengan menggunakan software Anylogic. Selanjutnya ada pengolahan data, kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan ini ditemukan hasil akhir yang nantinya akan diserahkan kepada pihak WHO itu sendiri. Apabila pihak WHO berkenan untuk menggunakan saran dari kami, itu dipersilakan, namun jika tidak pun tidak menjadi masalah bagi kami. Selanjutnya ada selesai, yaitu penelitian telah selesai dilakukan. Sekian penjabaran dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Yodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.